Ini laptop untuk menunjang productivity kalian ya, dan bisa untuk kebutuhan bisnis juga, pengadaan, karena dia udah TKDN, bisa dibeli secara pribadi juga. Dan yang TKDN tuh prosesornya bisa request, terus kapasitas memori juga bisa request, storage-nya mau pilih Windows 11 yang biasa atau mau yang Pro tuh bisa ya. Atau kalau mau yang non TKDN tuh lebih fleksibel lagi, bisa kayak fingerprint mau di request itu bisa. Terus mau touchscreen atau enggak itu bisa. Resolusi display ya bisa di request juga. Keyboardnya mau nyala-nyala atau enggak. Si kamera juga bisa kita ganti-ganti. Dan adapter bisa yang 65 watt dan 100 watt. Pokoknya detail nanti akan gua taruh di description boxnya. Gua kira ini laptop tuh tadi nggak dijual bebas di pasaran, tapi gua udah cek di marketplace. Untuk unit yang gue pegang ini ada ya tersedia, walaupun memang secara quantity itu nggak banyak. Dan surprisingly ini laptop yang oke banget. Edit foto bisa, edit video bisa, sama main game pun ini lancar. Walaupun ini kategorinya untuk laptop productivity ya, untuk laptop bisnis gitu. Kalau untuk browsing-browsing, Microsoft Office software, productivity app kayak Notion, tentunya ini nggak ada worry sama sekali secara performance-nya. Yang jadi pembeda dari common laptop yang ada di pasaran untuk end user, di sini Windows-nya udah yang Windows 11 Pro, biasanya itu yang home. Setahu gua Windows 11 Pro itu dia lebih kompleks untuk security-nya dibanding sama yang seri home-nya dia. Dan satu hal yang menurut gue ini penting banget untuk kebutuhan bisnis, dia tuh kasih ekstra proteksi namanya Acer Pro Shield Plus. Dia tuh bisa langsung encrypt atau decrypt file, shredder file-file yang gak kepake, itu yang cukup vital juga menurut gue ya. Jadi kadang laptop-laptop itu kan bisa dipulihin lagi ya untuk file-file yang udah dihapus. Bahkan kalau pakai yang aplikasi tambahan ini, dia udah hilang total, jadi nggak bisa diakses file-file lamanya yang udah dihapus tadi. Terus kalian juga bisa batasin akses USB yang ada di laptop ini, dan bisa bikin partisi yang private dan dikunci gitu ya supaya lebih aman lagi. Intinya ini laptop yang memang secara privacy, secara keamanan jauh lebih di atas laptop-laptop biasa yang biasa kita pakai gitu ya. Karena emang untuk bisnis yang dia punya file-file itu vital banget gitu untuk kerahasiaannya. Ini laptop yang punya screen 14 inch, bisa dilipat sampai belakang, dan ini touchscreen juga, ada pennya dapet. Pennya sih oke buat tap-tap, tapi untuk nge-scratch, untuk bikin gambar ini enggak banget ya menurut gua. Untuk drag and drop juga kurang smooth, jadi kayak dia agak patah-patah gitu kalau gua coba. Panelnya dia pakai IPS. Untuk kualitas panelnya dia punya color gamut di 97,7% untuk sRGB-nya, DCI-P3 itu 78,1%, Adobe RGB di 74,9%, dan akurasi warna rata-rata di 1,05 delta I. Ini setelah gue kalibrasi dan angkanya oke banget sih. Ini laptop namanya Acer TravelMate P414 RN55 TCO. Prosesornya dia pakai Intel Core Ultra 7 265U. RAM-nya dia ada di 32GB ya. Storage-nya NVMe 1TB. GPU-nya pakai Intel Graphics ya, ini integrated jadinya. Dan tambahan ada NPU juga untuk boosting processing AI-nya. Fungsinya lebih ke webcam ya untuk NPU. Kalau kita cek ini dia akan naik, dia punya kapasitas penggunaannya. Ini akan ngebantu kalau misalnya kalian mau bikin background-nya lebih blur, mau ada fungsi tracking wajahnya juga bisa ya. Untuk AI Assistant, Copilot juga udah ada langsung dedicated di keyboard, bisa langsung dipencet aja untuk lebih cepat aksesnya. Untuk webcam kalian perhatiin di kanan kirinya itu nggak cuma ada satu kamera doang ya. Jadi dia itu ada sensor-sensor. Fungsi dari sensor ini tuh kita bisa aktifin untuk bikin si laptopnya ada otomatis sleep, otomatis nyala juga pas kita datang, dan otomatis redup juga kalau misalnya kita lagi nggak ada di depannya. Cuma ini sensor sensitif banget sih ya. Gue kadang cuma lagi ngeliatin kanan kiri doang kayak gini, dia mati sendiri atau redup sendiri. Tapi tentunya ini bisa dimatiin kalau misalnya emang sekiranya nggak butuh-butuh banget. Dan interval waktu juga bisa diatur. Jadi menurut gue kalau misalnya mau di sleep ya dalam waktu yang lama untuk kita bengong kanan kirinya. Dan saran gue sih jangan aktifin fitur ini kalau misalnya kalian setupnya itu nggak di depan muka gini loh, kayak dipakein docking di kanan kiri mungkin, dan kalian pakai extended monitor lagi, nanti akan mati-mati tuh. Jadi dimatiin deh kalau misalnya kalian nggak lagi berhadapan sama laptopnya. Untuk performance test di sini gue ada pakai Cinebench R23, ngetes multi-core-nya 5 kali, rata-rata itu dapat di 7270-an. Sementara untuk single core itu dapat di 1590-an poin. Valorant ini dapat di 100-an FPS. Ini gue auto aja ya untuk kualitas dia punya grafis. Untuk Dota coba di set di low quality, grafisnya dapat di 100-an FPS. UFC gue lock di 60 FPS aja sih, emang ini ya lancar lah ya. Lightroom gue ada export 100 raw foto, itu dapat di 51 detik ya kurang lebih. Dan untuk di DaVinci Resolve export 4K 8-bit
10 menit durasi video dapat di 8 menit 47 detik. Untuk skor 3D Mark ini dapat di 2200-an ya. Ini skor yang lumayan oke untuk sebuah laptop yang tipis dan GPU-nya itu integrated. Soal kenyamanan, keyboardnya gue suka banget. Layoutnya 75%, jadi nggak terlalu lebar, nggak ada numpad, justru itu yang gue sih jadi enak gitu, compact ya. Kombinasi warnanya juga ini oke banget, silvernya keren, cocok sama monitor yang gue punya juga. Terus trackpadnya luas, surface-nya enak juga, kombinasi gesture-nya juga ini mantap. Desainnya gak ada norak sama sekali, clean banget ya. Depan belakangnya juga, sayangnya dia belum bisa dibuka pakai satu tangan, jadi tetap harus ditahan. Termasuk yang tipis, enak di bawahnya juga, cuma 1,4 kilo aja dia punya berat, dan nggak panas, itu penting juga. Jadi gue kerja seharian pakai laptop ini pun aman aja, mau dipakai sambil mobile pun nggak ganggu ya. Untuk baterai ini udah gue tes harian dengan kondisi connect wifi, browsing, buka Notion, WA, style music, itu dapat di 5 jam kurang lebih. Untuk dengerin musik, speakernya so-so lah ya, walaupun dia udah di TSX tapi nggak ada bassnya. Jadi hari-hari kalau misalnya dipakai untuk mobile kerja ya gue prefer pakai TWS aja sih, connect ke Bluetooth-nya dia. Untuk connectivity di sini juga lengkap ya, portnya ada 2 Type-C Thunderbolt, dia bisa nge-charge sekaligus bisa display juga. Ada 1 HDMI out, ada 1 USB-A di kiri, ada 1 USB-A di kanan, Ethernet untuk LAN, dan ada combo jack. So far itu sih ya pendapat gue soal laptop corporate ini yang bisa untuk bisnis-bisnis kalian, bahkan bisnis pemerintah yang butuh TKDN pun bisa, tapi performance-nya ini di luar ekspektasi. Jadi kalau kalian emang end user tertarik sama laptop ini, gue udah taruh linknya di bawah. Tapi kalau kalian butuh untuk bisnis ya mungkin bisa kontak Acer-nya langsung ya. Dan garansi juga ada, lengkap ya, Acer punya, jadi harusnya sih nggak usah worry ya. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.